Halo, assalamualaikum anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keberkahan dalam melaksanakan pembelajaran daring pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan di pertemuan sekarang nanti kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila Pancasila, atau di sana kita sebut di dalam nilai dasar Pancasila. Ya, sebelum kita menjelaskan apa sih nilai dasar Pancasila itu, kita bahas dulu tentang Pancasila itu sebagai apa bagi negara kita. Nah, ini Bapak rangkum ya dari berbagai sumber, baik berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu kita bisa artikan bahwa Pancasila sebagai tatanan atau dasar ya, fondasi ketatanegaraan kita. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar pengambilan keputusan ya dalam sistem kenegaraan kita. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Nah, Pancasila itu sebagai tadi ya gagasan, kemudian sebagai tujuan, cita-cita bangsa Indonesia ya, yang di dalamnya itu terdapat di sila pertama sampai sila kelima ya. Nah, itu gambaran secara umumnya saja ya. Kemudian ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketika Pancasila sebagai pandangan hidup, itu Pancasila istilahnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebagai pedoman. Contoh misalkan di sila pertama, di sana ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan itu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan menghormati sama umat beragama, berbeda agama dan kepercayaan. Itu salah satu contohnya ya. Nah, itu awalan berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan. Ya, selanjutnya tadi Bapak jelaskan juga materi yang akan dibahas itu tadi ya, berkaitan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, untuk nilai instrumental dan nilai praksisnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita bahas dulu hak dan kewajiban dalam nilai ideal Pancasila atau nilai dasar ya. Dalam nilai dasar tersebut kadang juga kita menyebutnya sebagai nilai ideal ya. Karena kenapa ideal? Karena sifatnya universal. Nah, di dalamnya terdapat cita-cita, tujuan, dan nilai baik benar. Nah, mulai dari sila pertama sampai sila kelima tadi ya. Nah, ini ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu nilai dasar yang sifatnya universal ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi ya. Nah, di dalam sila pertama itu nilai dasar atau nilai idealnya itu ada pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang ateis ya. Jadi di sana bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama ya dan berkepercayaan. Bukan hanya agama saja ya, jadi berkepercayaan. Itu diakui di pertemuan sebelumnya. Di sana ada hak memeluk dan memilih keyakinan dan kepercayaan di pasal 28E ya, di materi sebelumnya. Nah, ini di sila pertamanya ada pengakuan dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, terdapat di dalam sila pertama itu ada nilai
ketuhanan. Nah, tadi dilaksanakannya tadi ya, nilai praksisnya atau pelaksanaannya itu adanya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Itu ya poin yang pertama di sila yang pertama. Kemudian di sila yang kedua, nah, adanya perilaku yang semestinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan ya. Maaf ya, perlakuan ya. Ini agak typo ya, Bapak. Ya, perlakuan yang semestinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu, nilai humanisme itu sangat dijunjung tinggi ya. Menghormati sesama, kemudian ada rasa simpati, empati terhadap sesama, itu di nilai kemanusiaan. Ini ya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia ya. Itu dinilai kemanusiaan yang ada di sila kedua. Persatuan Indonesia ya. Nah, di sila ketiga ini adanya persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa dan negara. Karena terdapat sikap nasionalisme, patriotisme ya, bahkan juga ada disintegrasi nasional ya. Itu di sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nah, kemudian nilai persatuan itu dijabarkan juga menurut Noto Nagoro bahwa kebebasan untuk menikmati hak asasinya dan mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Itu menurut Noto Nagoro ya. Di nilai persatuan itu di sana ada sikap mementingkan kepentingan nasional ya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ini sila ketiga. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini ya, di sila keempat itu adanya nilai-nilai kerakyatan ya, yang diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Nah, nilai kerakyatan tersebut wujudnya misalkan adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih itu kita mempunyai hak memilih siapapun ya dalam proses pemilihan umum, pemilu kada dan sebagainya. Nah, kemudian ada hak dipilih. Nah, kita bisa mencalonkan diri sebagai calon DPR, presiden, DPD, bupati, gubernur dan sebagainya. Ini hak dipilihnya ya. Kemudian ada hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Berkaitan dengan hak membentuk organisasi, kemudian kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Di hak berkumpul dan berserikat ini juga ada, kalau istilah bahasa Inggrisnya mengeluarkan pendapat itu freedom of speech ya, kebebasan mengemukakan pendapat. Dilanjutkan lagi ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, di sila kelima ini ada nilai keadilan sosial. Nah, nilai keadilan sosial tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang. Contoh ya, nah, misalkan ada jaminan sosial. Karena jaminan sosial itu mulai dari bantuan, jaminan ketenagakerjaan dan sebagainya ya. Kemudian ada jaminan kesehatan. Pemerintah sendiri melalui badan kesehatan atau Kementerian Kesehatan menjamin kesehatan masyarakatnya melalui program-program kesehatan mulai dari posyandu sampai tingkat nasional ya. Kemudian ada hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nih ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas berkaitan dengan hak ini ya, di pasal 27 ayat 2. Nah, hak ini berkaitan dengan tadi ya, ketika orang istilahnya mempunyai hak universal yaitu hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Nah, tentu dengan mempertahankannya itu melalui misalkan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi. Nah, di Undang-Undang Dasar diatur. Kemudian
Di sila kelima ini juga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi ketika kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain, biar hidup kita tidak istilahnya scarpe dewek lah kalau ayo. Jadi harus tertata, teratur ya. Nah, adanya keseimbangan di sana ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu materi yang berkaitan dengan hak kewajiban yang ada di nilai Pancasila ya, nilai dasarnya ya. Nah, untuk nilai praksisnya dan nilai instrumental itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nilai praksis itu apa, nilai instrumental itu apa. Nah, secara singkat saja untuk gambaran pertemuan selanjutnya itu nilai instrumental itu nilai Pancasila yang dijabarkan dalam bentuk instrumen atau peraturan undang-undangan. Dan nilai praksisnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila pertama ada butir-butir pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sila kedua dan sebagainya. Nah, itu saja untuk penjelasan materi di nilai dasar atau nilai ideal ini. Mudah-mudahan kalian memahami. Nanti akan ada kuis ya, kuis. Nah, kuis itu nanti akan secara live dipandu oleh Bapak melalui link yang diberikan atau code tersebut ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami, dan Bapak harap ketika selesai pemberian materi ini, nanti setiap pertemuannya ada evaluasi atau feedback, nanti materi apa saja yang kurang paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa ikuti kegiatan atau pembelajaran daring mulai dari jam 7 sampai jam 12 ya. Saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.